coming home, I'm coming home. Tell the world I'm coming. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang membuat atau mendesain sistem keamanan jaringan. Nah, yang pertama dilakukan adalah keamanan jaringan adalah proses melindungi sistem dalam jaringan dengan mencegah dan mendeteksi pengguna yang tidak berhak dalam jaringan tersebut. Untuk mengendalikan keamanan yang harus diperhatikan adalah komponen-komponen yang memberikan andil dalam risiko. Yang pertama, aset. Hardware. Bagian dari aset adalah hardware, software, dokumentasi, data, lingkungan, dan manusia. Yang kedua, ancaman atau threats. Pemakai, teroris, kecelakaan, cracker, penjahat atau kriminal, intel luar negeri. Dari situ bagian-bagian dari ancaman dari yang ada di keamanan jaringan. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan usaha untuk mengurangi errors. Kedua, usaha untuk mengurangi vulnerabilitas. Yang ketiga, mendeteksi kejadian yang tidak bersahabat atau hostile event dan rekod pemulihan. Klarifikasi kejahatan komputer berdasarkan lubang keamanan dapat diklarifikasi menjadi 4 bagian. Yang pertama, keamanan yang bersifat fisik. Yang kedua, keamanan yang berhubungan dengan orang atau personal. Yang kelima, keamanan dari data dan media serta teknik komunikasinya. Yang keempat, keamanan dalam operasi. Nah, aspek atau servis keamanan meliputi 4 aspek. Yang pertama, privasi atau konfigurasi. Yang kedua, integrity. Yang ketiga, authentication. Yang keempat, availability. Nah, selain 4 aspek tersebut di atas ada 2 aspek lagi yang dapat mempengaruhi keamanan. Yang pertama, access control, non-reproduction. Yang kedua, jenis-jenis serangan dari luar jaringan. Yang pertama, DAS, denial of service. Yang kedua, spoofing. Yang ketiga, malware. Nah, penyebab dan masalah dalam sistem keamanan jaringan. Yang pertama, serangan yang berasal dari luar. Yang kedua, serangan dari dalam. Kerawanan yang dapat dalam web server adalah buffer overflow. Hal ini terjadi karena attacker menambah error pada ports yang digunakan untuk web traffic. Web kode vulnerabilities, URL flood, HTTPD. Sumber lubang keamanan jaringan. Meskipun sebuah sistem jaringan sudah direncanakan memiliki peranan pengamanan dan operasi, masalah keamanan harus selalu dimonitoring. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain ditemukannya lubang keamanan atau security hole yang baru, kesalahan konfigurasi, penambahan perangkat baru. Ada sumber lubang keamanan dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, salah desain flaw.
Yang kedua, salah implementasi. Yang ketiga, salah konfigurasi. Yang keempat, salah penggunaan program penyerang. Analisis sistem keamanan jaringan. Menganalisis keamanan jaringan perlu dilakukan untuk mengetahui bagaimana status keamanan jaringan itu sebagai berikut. Yang pertama, vulnerability threat influence. Yang kedua, kontrol dan penyelesaian masalah keamanan jaringan. Adapun kontrol yang dilakukan untuk mengatasi masalah keamanan jaringan adalah sebagai berikut. Yang pertama, preventif. Yang kedua, detailed. Yang ketiga, korektif. Penyelesaian masalah. Beberapa cara untuk menyelesaikan masalah keamanan jaringan. Yang pertama, let's practice. Kedua, checkpoint. Yang keempat, defense in depth. Yang kelima, simplification, audit dan pemeliharaan keamanan jaringan. Yang pertama, preventive, scanning virus, monitoring, detecting, backup. Benar keamanan jaringan yang umum digunakan. Yang pertama, perangkat keras atau firewall. Secara umum, firewall biasanya menjelaskan fungsi. Fungsi yang pertama, analisis dan filter paket. Kedua, blocking dan isi protokol. Tiga, otentik koneksi dan enkripsi. Yang kedua, perangkat lunak. Dalam perangkat lunak ini, MRTG bekerja di sistem operasi Unix dan Windows. Proxy, antivirus. Mendesain sistem keamanan jaringan. Pada umumnya, pengamanan dapat dikategorikan menjadi dua jenis. Yang pertama, preventif, pencegahan atau pencegahan. Yang kedua, recovery, pembaikan. Pencegahan, usaha pencegahan dilakukan supaya sistem informasi tidak memiliki lubang keamanan. Yang kedua, perbaikan dilakukan setelah lubang keamanan dieksplorasi. Keamanan host, server, administrasi akun, administrasi akses, administrasi layanan, mengatur akses kontrol, menutup servis yang tidak digunakan, memasang proteksi firewall, memantau adanya serangan, pemantauan integrasi sistem, backup secara rutin, penggunaan enkripsi untuk meningkatkan keamanan. Virus komputer. Virus komputer merupakan program komputer yang dapat mengandalkan atau menyalin dirinya sendiri untuk menyebar. Virus komputer dapat dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut. Yang pertama, worm, casing komputer, Inggris worm, rogue. Yang ketiga, virus ponsel. Langkah-langkah untuk pencegahan. Untuk pencegahan, Anda dapat melakukan beberapa langkah-langkah berikut. Gunakan antivirus yang benar-benar dipercaya dengan update terbaru. Tidak peduli apapun maksnya, asalkan selalu diupdate. Dan auto protect dinyalakan. Mac komputer workstation akan terlindungi. Monitoring atau pendeteksi jaringan. Seorang penyusup atau attacker yang mencoba masuk ke dalam jaringan dapat dideteksi dengan berbagai program aplikasi monitoring. Pendeteksi ini sangat penting untuk menjaga sistem jaringan tetap berada pada kondisi aman dan terkendali. Berikut adalah beberapa perangkat lunak bantuan yang bisa digunakan untuk mendeteksi penyusup. Yang pertama, Port Sentry, sebuah program bantuan yang cukup ringan dan tidak begitu sulit untuk mengkonfigurasikan dan menggunakannya. Yang kedua, Snoop, program
bantu ini berfungsi memeriksa data-data yang masuk dan laporan ke administrasi apabila ada gerak-gerik yang mencurigakan. Yang ketiga, Linux Intrusion Detection System merupakan salah satu tools IDS yang sangat baik dalam melindungi sistem. Topologi jaringan yang paling umum digunakan dalam mendeteksi jaringan adalah topologi extended stack. Sesuai namanya, topologi ini merupakan perluasan atau gabungan dari beberapa topologi stack. Topologi ini digunakan untuk memberi gambaran jaringan yang akan dibangun dan mempermudah perluasan jaringan di waktu yang akan datang. Nah, sekian presentasi saya hari ini. Semoga bermanfaat.